Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nur Hakim Fadilah dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini saya mempunyai data dari kuesioner dan dari responden yang telah dijawab oleh responden, yaitu pengetahuan dokter dan juga sikap dokter. Langsung saja kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu uji validitas. Kita kopikan item ini sebanyak 30 responden ini ke SPSS. Nah, lalu kita masuk ke data view, lalu kita kopaskan di sini. Nah, karena ini namanya masih var, maka kita akan ubah terlebih dahulu. Dan juga karena nominalnya masih ada dua angka di belakang koma, maka kita ubah di sini dengan cara ctrl+f, lalu find and replace. Kita ganti var ini menjadi P misalnya. Nah, sebenarnya dapat juga secara manual, namun itu akan memakan waktu yang lebih lama. Lalu selanjutnya untuk desimalnya kita akan ubah menjadi 0. Nah, untuk yang P31 ini kita ubah menjadi P-tot atau P total. Baik, nah langsung kita masuk ke data view lagi, lalu kita analis. Kita masuk ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, semua yang ada di kiri ini kita pindahkan ke kanan dengan cara Ctrl A, lalu klik anak panah ini, lalu jangan lupa untuk person ini harus tercentang. Lalu klik OK, maka hasil outputnya akan muncul. Lalu kita perbesar. Nah, untuk membuktikan bahwa item ini valid atau tidak valid, dapat menggunakan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Nah, R tabel itu adalah ini, person correlation. Sedangkan untuk sig ini adalah signifikansi dan n ini adalah jumlah item. Lalu kita ke kanan. Nah, misalnya ini 0,750. Apakah lebih besar dari R tabel? Kita lihat pada R tabelnya. Nah, inilah R tabelnya. Tadi n kita adalah 30. Itu berarti R tabelnya adalah, kita ambil yang taraf signifikannya 5%, yaitu 0,361. 0,361. Sedangkan ini adalah 0,750. Itu berarti R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka item ini valid. Nah, di sini ada contoh yang tidak valid, yaitu 0,192. Karena itu kurang dari nilai R tabel, sehingga tidak valid. Lalu cara kedua adalah dengan melihat dari nilai signifikansi atau sig. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka valid. Kita lihat di bawahnya, di bawah 0,750 yaitu 0,0000, maka ini lebih kecil daripada 0,05, maka item ini adalah valid. Sedangkan untuk yang tadi 0,309 itu juga lebih daripada 0,05, sehingga disebut tidak valid. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas.
Oh, sebelumnya mohon maaf, uji validitas itu tujuannya untuk apa sih? Jadi, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Kali ini kita akan yang sudah saya lakukan tadi adalah uji validitas menggunakan metode analisis korelasi person, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item untuk tiap variabelnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita langsung saja masuk ke analis, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Pindahkan kecuali untuk p-tot atau p-total ini. Lalu klik tanda panah ini, kita ke statistik, dan jangan lupa centang untuk scale if item deleted. Lalu continue, lalu ini modelnya harus alpha. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul nilai pada reliability statistiknya, yaitu Cronbach alpha 0,560. Sedangkan uji reliabilitas ini menurut Wiratna Sujarweni adalah jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Sedangkan untuk nilai reliability-nya 0,560, sehingga ini kurang dari 0,6, sehingga item ini tidaklah reliability atau tidak reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini atau pengukuran tadi merupakan atau termasuk dalam pengukuran yang valid namun tidak reliable. Yaitu secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multi persepsi, bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya yang disebabkan oleh waktu. Nah, untuk uji reliable ini kan tujuannya adalah untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika dilakukan secara berulang. Jadi data ini jika dilakukan secara berulang termasuk yang tidak reliable. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki data untuk sikap dokter. Kita kopaskan seperti tadi, kita copy. Untuk selanjutnya kita akan menghitung uji validitas dan uji reliabilitas untuk data sikap dokter ya. Kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Untuk SPSS-nya kita buat baru agar tidak menimpa yang tadi. Nah, lakukan seperti tadi, kita masuk ke data view, lalu kita kopas di sini. Nah, kita lakukan seperti cara tadi, yaitu mengubah namanya dengan Ctrl F, lalu replace, lalu klik var 000 menjadi P. Atau mungkin bisa seperti yang lain, misalnya kan P untuk pengetahuan dokter, atau sikap itu kita buat S. Klik replace, lalu akan berubah. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan untuk S21 ini kita ubah menjadi S-tot atau S-total. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke data view lagi. Ini data yang tadi kita periksa pada S-totalnya apakah sudah benar. Oh, mohon maaf, 0. Kita periksa lagi, sudah menjadi 2.
angka. Lalu untuk yang pertama kita akan melakukan uji validitas dengan analis, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Kita masukkan semua ke kanan, lalu klik OK. Nah, untuk melakukan uji validitas ini dilakukan seperti yang tadi dilakukan pada data pengetahuan dokter, yaitu dengan cara perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, dan juga cara yang kedua yaitu melihat dari nilai signifikansi. Untuk nilai sikap dokter ini, kita akan lihat dari item yang pertama, yaitu nilai R hitungnya adalah 0,323. Sedangkan untuk nilai signifikansinya 0,82. Sehingga untuk nilai, kita lihat dulu ke R tabel. N-nya itu tadi 30, sehingga sama seperti yang pengetahuan dokter tadi, yaitu 0,361 untuk nilai R tabelnya. Sedangkan ini untuk item yang pertama adalah 0,323, maka itu kurang dari R tabel sehingga dikatakan tidak valid. Dan untuk nilai signifikansinya juga 0,082 yang artinya lebih dari 0,05, maka nilai item yang pertama ini termasuk tidak valid. Untuk yang kedua, nilai yang kedua ini 0,750, itu lebih dari R tabel sehingga dikatakan valid. Dan untuk nilai signifikansinya juga 0,000000, sehingga itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan nilai valid. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas untuk nilai sikap dokter ini. Masuk ke analis, lalu ke scale, ke reliability analysis. Kita masukkan semua kecuali S total. Lalu ke statistik, scale if them deleted, continue, lalu ini model harus apa, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul yaitu nilai reliability statistiknya dengan nilai Cronbach alpha 0,769. Tadi yang untuk nilai Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni adalah jika dikatakan reliable jika lebih dari 0,6. Nah, untuk nilai sikap dokter ini, untuk nilai Cronbach alpha-nya 0,769, maka lebih dari 0,6. Sehingga data ini termasuk reliabilitas atau reliable. Dan tujuannya juga sama, untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang. Nah, baik. Mungkin sekian dari saya. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.